A few moments later. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldis Rata Rizky dari kelas 8G nomor absen 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Hujan. Buku ini ditulis oleh Terelie dan pertama kali diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, tahun 2016 bulan Januari. Buku ini juga di-cover oleh Warta Kreatif dan memiliki perubahan cetakan sebanyak 39 kali pada tahun 2021 bulan Januari. Buku ini memiliki ISBN dan memiliki ISBN digital sebagai berikut. Buku ini memiliki halaman 320 halaman dan memiliki tebal 20 cm. Buku ini mengisahkan tentang persahabatan, tentang cinta, tentang perpisahan, tentang melupakan, dan tentunya tentang hujan. Buku ini bergenre fantasi. Menceritakan tentang kisah hidup seorang gadis bernama Lail dan teman bayanya bernama Esok. Suatu hari, Lail dan Esok bertemu karena terjadi banyak bencana alam di daerah mereka, sehingga mereka harus tinggal di tempat pengungsian sealam lebih dari 1 tahun. Setelah mengalami berbagai kejadian yang membuat mereka saling mengandalkan satu sama lain, mereka terpaksa harus berpisah karena tempat pengungsian tersebut ditutup oleh pemerintah. Lail berakhir tinggal di panti sosial, sedangkan Esok diangkat menjadi anak oleh sebuah keluarga. Selama tinggal di panti sosial, Lail berteman dengan Maryam, sosok gadis yang ceria dan bisa menghidupkan suasana. Lail dan Maryam akhirnya mengikuti sebuah organisasi relawan untuk membantu korban bencana alam lainnya. Kesibukan antara Lail dan Esok membuat mereka menjadi jarang bertemu dan berkomunikasi. Esok sibuk dengan proyeknya. Proyek ini berencana untuk membuat kapal luar angkasa yang bisa membawa manusia di bumi pergi luar angkasa untuk menghindari bencana besar lainnya. Namun, pesawat ini memiliki kekurangan, yaitu hanya bisa menampung beberapa orang saja. Jelang keberangkatan pesawat tersebut, Lail yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan Esok ingin melakukan modifikasi ingatan. Ia ingin menghapus semua beban pikirannya, termasuk ingatannya tentang Esok, karena tidak mendapat kabar apapun dari Esok. Lail yang akhirnya memutuskan untuk menuju ke ruangan modifikasi ingatan tersebut. Dalam setiap karya tulis novel tentu memuat nilai kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dalam novel ini terletak pada topik atau tema yang diangkat, dibungkus dengan bahasa yang ringan dan sederhana sehingga mudah dipahami. Walaupun novel ini memiliki halaman yang terbilang tebal, tetapi alur ceritanya sangatlah menarik perhatian dan minat para pembacanya. Alur cerita yang sesuai, tidak bertele-tele dan tidak dipanjang-panjangkan sehingga pembaca tidak akan jenuh. Kemudian ada beberapa bagian yang ceritanya terkesan dipercepat, membuat alur cerita sulit terka-terka oleh pembacanya dan membuat penasaran. Tidak sedikit kejutan yang menarik yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Contohnya, yaitu pada terjadinya gunung meletus yang mengakibatkan musim dingin berlangsung lama. Hal itu karena adanya campur tangan manusia, sehingga cuacanya berubah menjadi musim panas dan malah menyebabkan bencana serta kesengsaraan. Penulis mengilustrasikan karakter dari sosok Lail yang kurang kuat. Dalam hal ini, Lail hanyalah seorang gadis lemah, mudah menangis, dan tidak mempunyai sikap inisiatif. Mungkin dapat dikatakan apabila tidak adanya sosok Maryam, Lail bisa saja tidak dapat mencapai titik keberhasilan. Lail selaku tokoh utama alangkah baiknya divisualisasikan sebagai sosok inisiator, bukanlah sebagai pengikut. Walaupun dalam cerita di novel ini hasil akhir dari ajakan temannya itu pelik pula. Selain itu, segala aspek yang memuat di dalamnya murni hanya membahas tentang ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa menyinggung persoalan agama sedikit pun. Namun, sang penulis menyebutkan bahwa seterkemuka dan secanggih apapun suatu teknologi, tidak ada yang dapat mengalahkan kekuasaan Tuhan. Hal tersebut bisa dikatakan bertentangan dengan persoalan yang telah tersinggung sebelumnya. Terbukti bahwa novel ini tidak hanya kegiatan yang menyinggung keagamaan seperti bentuk ibadah atau berdoa. Ditemukan pula adanya kesalahan penulisan dan kalimat yang membuat membaca menjadi bingung. Contohnya, terletak pada halaman 120, tertulis bahwa tokoh Lail dan Maryam hendak ditugaskan kepada sektor 3, sementara di halaman setelahnya tertulis bahwa keduanya hendak pergi ke sektor 4 sebagai penugasan pertama.
Buku ini sangat cocok dibaca di kalangan anak remaja hingga orang dewasa, terutama kalian sedang mencari buku dengan banyak plot twist. Buku Hujan, plot twistnya nggak main-main loh, karena buku ini plot twistnya dikemas secara kompleks oleh sang penulis. Sekian resensi dapat saya bagikan ke kalian semua. Jika ada salah tutur kata atau pengucapan mohon dimaafkan. Saya Aldiana Rizky dari kelas 8G nomor absen 2 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.